안녕하세요. 통설원 수업을 마친 아스마입니다. 자, 이번 주차는 문장 요령에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. Baik, pada pekan ke-9 ini kita akan mempelajari tentang 문장 유형 atau jenis kalimat dalam bahasa Korea. Baik, ini adalah isi perkuliahan pada pekan ini. Yang pertama adalah 한국어 문장 유형 atau jenis kalimat bahasa Korea. Yang kedua, 문장의 유형과 화행 atau jenis kalimat dan juga tindak tutur. Jadi ada kaitannya antara jenis kalimat dengan tindak tutur. Untuk informasi lebih atau pengetahuan lebih tentang materi ini, kalian bisa lihat di buku 구번관 한국어 문법 총론 1. Jadi bukunya 구번관 tentang tata bahasa Korea. Isi dari perkuliahan ini juga banyak diambil dari buku tersebut. Oke, yang pertama, 한국어 문장 유형 atau jenis kalimat bahasa Korea. Jadi jenis kalimat bahasa Korea itu dibagi menjadi beberapa jenis, seperti yang terlihat dalam bagan ini. Yang pertama ada 평서문 atau kalimat pernyataan, 의문문 atau kalimat pertanyaan, 명령문 kalimat perintah, 청유문 kalimat permintaan, dan 감탄문 atau kalimat seru. Nah, jadi ada 5 jenis kalimat bahasa Korea. Secara umum, dalam bahasa-bahasa lainnya juga, jenis kalimat dibagi menjadi 5 jenis kalimat ini. Nah, kenapa dibagi menjadi 5 jenis kalimat ini? Itu dibagi berdasarkan akhirannya. Dalam bahasa Korea ada omi atau akhiran. Omi tersebut yang menentukan jenis kalimat. Jadi kalau misalkan akhiran kalimatnya itu 습니다, 합니다, maka kita bisa bilang bahwa itu termasuk kalimat pernyataan. Selain itu ada juga ogyang atau intonasi yang menentukan jenis kalimat. 밥을 먹었어요 dengan 밥을 먹었어요. Kalimat yang intonasinya tinggi itu menunjukkan bahwa itu kalimat pertanyaan. Jadi ada 2 yang menentukan jenis kalimat. Yang pertama omi, akhiran. Yang kedua adalah intonasi atau ogyang. Nah, dalam bahasa Korea, kalimat pertanyaan sendiri dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada 판정의 의문문, 판정 의문문 atau dia bersifat menentukan ya gitu, menanyakan ketegasan. 설명 의문문 di sini kejelasan, jadi meminta lawan bicara untuk menjelaskan. 선택 의문문 atau pilihan, jadi kita memberikan pilihan kepada lawan bicara iya atau tidak, yang ini atau yang itu. 메아리 의문문 itu mengulang pertanyaan. Jadi orang lain ngomong apa, kita ulang pertanyaan tersebut. Dan yang terakhir adalah jamun atau pertanyaan kepada diri sendiri. Oke, nah jadi 문장 유형 itu apa? 문장 유형은 화자가 자신의 생각이나 느낌을 표현하기 위해. Jadi untuk mengekspresikan apa yang dirasakan atau pikiran dari si pembicara. 사용하는 특정의 문장 형식을 가리키는 문법 범주이다. Yang merupakan kategori gramatikal atau kategori tata bahasa yang menunjuk kepada format atau jenis kalimat tertentu yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan ataupun pikiran dari si pembicara. Jadi memang si pembicara itu dia untuk menyatakan sesuatu atau untuk menanyakan sesuatu. Nah, kategori tata bahasa yang digunakan untuk menunjuk jenis kalimat tersebut disebut sebagai 문장 유형 atau tipe kalimat. Tipe kalimat bahasa Korea itu biasanya ditentukan oleh jongkyul omi, jadi akhiran akhir ya. Jadi omi ada beberapa jenis, yang menentukan adalah jongkyul omi atau 문말리 억양, intonasi akhir kalimat. Jadi itu yang menentukan, seperti tadi yang sudah saya bilang di depan, kalimat bahasa Korea dibagi berdasarkan 2 hal tersebut, jongkyul omi dan juga 문말의 억양.
Kalimat pernyataan secara umumnya merupakan kalimat di mana penutur atau si pembicara menyampaikan suatu informasi tanpa permintaan khusus terhadap pendengar. Jadi memang fungsinya hanya untuk 정보를 전달하고자 하는 문장입니다. Jadi untuk menyampaikan informasi tanpa misalkan kita meminta dia untuk melakukan sesuatu atau meminta dia untuk kita memerintah sesuatu, itu tidak, tetapi hanya untuk menyampaikan informasi secara umum. Kalimat pernyataan itu ditentukan oleh Jongkyul Omi dan intonasi kalimat yang dia datar, tidak ada intonasi kalimat yang dia naik ataupun turun. Nah, Jongkyul Omi itu ada beberapa macam. Ini berdasarkan tingkat formalitas dalam kalimat bahasa Korea, gitu. Tingkat kesopanan. Ada 해체, 헤어체. Jadi ini bentuk aoyo atau bentuk ao. Contohnya dalam kalimat ini adalah 나 지금 밥을 먹어. 저는 지금 밥을 먹어요. Jadi tergantung dia pakai ao atau pakai aoyo, maka di sini subjeknya bisa jadi berubah gitu. Ini merupakan jenis 해체 ataupun 헤어체. Lalu yang kedua ada 선생님께서 지금 수업을 하셔요 atau 수업을 하세요. Ini ogyangnya gitu atau intonasinya agak menurun dan dia menggunakan bentuk yang sopan. 하셔요 atau 하세요. Ini masih termasuk 헤어체. Bedanya di mana? Karena di sini subjeknya adalah 선생님 atau yang dia harus dihormati, maka di belakangnya aoyo-nya harus menggunakan bentuk shi. Nah, lalu yang ketiga ada bentuk 해체. Bentuk 해체 ini bentuk ini dihilangkan yo-nya. Jadi 선생님께서 수업을 하셔 atau 수업을 하세 di sini tidak ada ya, hanya 수업을 하셔. Jadi kalau kita ngomong sama teman kita, gimana? Kalau sama teman itu ngomongnya kan informal gitu. Tetapi lagi berbicara tentang guru. Nah, di situ bukan 수업을 해, tapi 수업을 하셔. Jadi kita di sininya boleh pakai bentuk informal, hanya menggunakan bentuk shi. Ini merupakan bentuk 해체. Sama ya, di sini 해체 juga. Ini masih merupakan kategori yang sama sebenarnya, 해체 ataupun 헤요체. Hanya yang membedakan untuk kalimat 2 dan 3, subjeknya adalah orang yang dihormati. Nah, kalimat yang keempat ini bentuk 비읍니다 atau 씁니다, yaitu bentuk formal atau 하십시오체. Jadi bentuk yang dia paling formal gitu, biasanya digunakan untuk situasi yang dia tidak santai ya, misal presentasi atau membawakan berita gitu, itu menggunakan 하십시오체. Nah, contohnya di sini 동수가 그림을 그립니다. 미니가 피자를 먹습니다. Jadi bentuk 비읍니다 atau 씁니다. Dan yang terakhir adalah 하겠지. Ini biasanya digunakan oleh orang tua gitu. Jadi menggunakan 네. 내가 요즘 몸이 좀 불편하네. Jadi ini bukan kalau dulu belajar tata bahasa ne mungkin untuk mengungkapkan kekaguman. Di sini dia bukan mengungkapkan kekaguman, tetapi merupakan salah satu jenis dari kalimat pernyataan, yaitu 하겠지, menggunakan akhiran ne. Jadi kita lihat di sini jenis-jenis kalimat ini merupakan semuanya sama-sama jenis 평소문 atau kalimat pernyataan, hanya beda dari sisi formalitasnya, apakah 해체, 헤어체 ataupun 하십시오체. Nah, selanjutnya adalah 의문문 atau interrogative sentence, pertanyaan. Nah, kalimat pertanyaan adalah kalimat yang digunakan oleh penutur atau pembicara ketika membutuhkan jawaban dari lawan bicara. Ini sudah jelas ya, kita nanya ke orang, kita butuh jawaban. Gitu. Nah, contoh-contoh kalimat di atas ini, di dalam tabel ini, merupakan kalimat pertanyaan dengan jenis 높임법 yang berbeda-beda. Sama dengan kalimat pernyataan tadi, ini dibagi berdasarkan akhirannya, akhiran
kesopanannya, apakah dia sopan, sedang ataupun tidak sopan. Tuh, nah di sini sama ada hasib sioce, ada hagece, herace. Herace-nya ada 2 ya. Gitu. Jadi ini yang paling sopan, paling formal, lalu di ke bawahnya ini dia tidak sopan. Oke, jadi misal 철수가 요리를 잘합니까? 잘합니까? Jadi kalau pernyataan tadi pakai da, yang ini pakai ka. Lalu 자네 요즘 일이 있는가? Nah, ini biasanya digunakan oleh orang tua gitu. Jarang banget anak-anak muda menggunakan bentuk hagece untuk pertanyaan. Lalu non 내 케이크를 먹었니? Ini dia merupakan jenis dari herace. Jadi biasanya digunakan oleh orang yang tua ke yang lebih muda. Dan yang terakhir, 진이가 곧 오겠느냐. Ini juga agak sering digunakan oleh orang tua gitu. Jadi ini merupakan beberapa jenis dari kalimat tanya. Nah, selanjutnya kita akan bahas secara detail jenis-jenis dari kalimat tanya yang lebih detail gitu. Jadi tadi ada yang 판정 의문문, 선택 의문문 dan lainnya. Nah, jenis kalimat tanya yang pertama adalah 판정 의문문, yang mana panjang 의문문 ada disebut juga sebagai di sini bukan gabu tapi buga ya. Nah, buga di situ adalah positif atau negatif. Gitu. Jadi jawaban dari kalimat tanya ini hanya 2, ne, 아니요, iya atau tidak. Gitu. Jadi seperti kalau di sini panjang ketika menilai ya, ketika misalkan hakim menanyakan pada si terdakwa itu kan biasanya jawabannya ya atau tidak ya. Maka dari situ di sini namanya panjang 의문문. Jadi jawabannya hanyalah ya atau tidak. Nah, contohnya dalam kalimat yang pertama, 이 아이가 네 동생이니? Jadi apakah anak ini adikmu? Jawabannya kan pasti ya atau tidak ya. Tuh. 예, 제 동생이에요. 아니요, 제 동생이 아니에요. Jadi jawabannya ye, 아니요. Yang kalimat kedua juga sama, 우리 책 안 재밌니? Apakah bukuku gitu, buku kami tidak menarik? Jawabannya ada 2. 안 재밌어, 아니 재밌어. Nah, di sini agak beda kalau kita bukunya menarik nggak gitu. Kita bilangnya iya menarik kok. Jadi iya itu kita mengiyakan si menariknya. Kalau tidak, kita menidakkan si menariknya. Tapi dalam bahasa Korea di sini 아니요 ditentukan sampai sini. 우리 책 안 재밌어요? Iya nggak menarik gitu. Jadi menarik nggak gitu. Tidak menarik ini yang diiyakan atau ditidakkan gitu. Iya nggak menarik. Tidak menarik kok gitu. Jadi agak beda jawabannya dengan bahasa Indonesia gitu. Iya atau tidaknya. Nah, di sini kalau menggunakan memuhani itu akhirannya ogyangnya intonasinya agak menaik gitu. Sama ketika bentuknya adalah pakai bentuk aoya biasa, 이 아이가 네 동생이에요. Maka akhirannya intonasinya juga menaik. Nah, selanjutnya ada 설명 의문문 atau kalimat tanya penjelasan. Jadi 설명 의문문 adalah kalimat pertanyaan yang menggunakan pronoun atau kata ganti tanya. Jadi di sini ciri khasnya adalah 5W1H. Itu ada muot, 어디, 누구, 어떻게, terus 왜. Kelima kalimat tanya tersebut sama ketika kita membuat berita atau membuat artikel, kita harus melengkapi 5W1H ya. Gitu kan, ada penjelasan di situ. Gitu. Nah, jadi ketika suatu kalimat tanya itu memiliki kata keterangan tanya, maka dia termasuk 설명 의문문. Dan kalimat tanya ini menuntut lawan bicara untuk menjelaskan bagian yang ditanyakan oleh kata tanya tersebut. Jadi kalau misalkan dalam kalimat tanyanya menanyakan nugu, maka kita harus menjawab siapa, orangnya. Atau ketika menanyakan muot, maka harus menjawab apanya. Jadi spesifik penjelasan yang diminta. Jadi dalam contohnya di sini ada kata nuga, ada muot, ada we.
Jadi ada kalimat tanyanya. 누가 이 과일을 샀나요? 이 제품 이름이 무엇입니까? Jadi jelas yang mau diminta itu apa? 누가, 무엇, 왜, 어떻게, ataupun 어디. Itu merupakan ciri khas dari 설명 의문문. Lalu selanjutnya adalah 선택 의문문 atau kalimat tanya yang menyediakan pilihan di dalamnya. Jadi ketika kita menggunakan kalimat tanya ini, kita sudah menyediakan pilihan untuk lawan bicara kita. Biasanya 2 pilihan. Gitu. Dan lawan bicara itu memilih jawaban dari yang kita sediakan. Jadi pada contoh di sini, 짜장면이 좋아, 짬뽕이 좋아. Kamu suka jjajangmyeon atau suka campung? Sehingga si lawan bicara itu yang memilih dari 2 hal tersebut, milih antara jjajangmyeon dengan campung. Jadi tidak di luar itu. Nah ini biasanya bentuknya seperti ini. jjajangmyeon이 좋아, campung이 좋아, 엄마가 좋아, 아빠가 좋아. Gitu. Jadi memilih salah satu. Itu 선택 의문문. Selanjutnya ada 메아리 의문문. 메아리 itu apa ya? Bergema. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan 메아리 의문문 adalah kalimat tanya yang mengulang pernyataan atau pertanyaan dari lawan bicara untuk memastikan maksudnya. Jadi itu di mana sih? Di mana? Gitu. Jadi kayak diulang pertanyaannya. Gitu. Tentu saja karena ini mengulang perkataan orang lain, maka kita menggunakan jenis kutipan. Nah, contohnya di sini 이 집 음식 맛이 없네. Apa namanya, makanan di sini nggak enak gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan 음식이 맛이 없다고. Jadi kita nanya. Gitu. Nggak enak nih makanannya gitu, atau 음식이 맛이 없어. Bisa pakai yang ini juga boleh. Gitu. Nah, ada juga ketika misalkan si lawan bicara itu menyatakan perintah, 오늘 집에 가라. Hari ini pulang aja, gitu, pulanglah. Gitu. Maka kita bisa mengulang pertanyaannya, 오늘 집에 가라고? Gitu. Kamu menyuruh saya untuk pulang, gitu kan? Nah, cuma dia tidak bisa menggunakan ini, 오늘 집에 가, gitu, karena di sini tidak terlihat jenis kalimat perintahnya. Gitu. Jadi biasanya untuk 메아리 의문문 kita menggunakan bentuk 뭐뭐한다고, 뭐뭐하라고, 하냐고 gitu. Jadi diulang kembali pernyataan dari lawan bicara lalu kita tanyakan untuk memastikan. Selanjutnya ada 자문 atau pertanyaan kepada diri sendiri. Jadi ini kita nanya sendiri, jawab sendiri ya, gitu ya. Nah, jadi jamun adalah kalimat pertanyaan yang ditujukan untuk diri sendiri. Biasanya untuk jamun ini sendiri ada jenis omi atau akhiran yang sering digunakan, yaitu omi을까, 뭐뭐할까, 뭐뭐하는가, 한가, atau 뭐뭐하나. Nah, di sini ada dia 2 jenis, ada guoce dengan monoce. Ada jenis lisan dan ada jenis tulisan. Nah, jenis lisan ini dia ketiga ini. 이 옷이 나에게 어울릴까? Jadi kita ngomong sini misalkan lagi jalan-jalan di toko baju, terus itu kita lihat-lihat baju. 이 옷이 나에게 어울릴까? Jadi kita nggak tanya ke si pegawainya, kita nanya ke diri kita sendiri. Cocok nggak ya kira-kira baju ini buatku? Gitu. Jadi kita bertanya kepada diri kita sendiri. Gitu. Atau 돈을 이미 다 썼나? Misal kita buka dompet terus itu kok uangnya nggak ada. 이미 다 썼나? Jadi kita kayak emang udah aku pakai semua ya. Jadi kita menanyakan kepada diri kita sendiri. Nah, untuk monoce, 뭐뭐할까 ini dia tidak dipakai. Jadi hanya menggunakan 뭐뭐한가 dan 뭐뭐하나. 인생이란 무엇인가? Jadi biasanya kalau di novel atau di esai gitu itu sering digunakan 뭐뭐한가. Atau 집값 다시 하락 시작하나. Nah, ini dia bentuk yang ditemukan di dalam tulisan. Jadi bedanya ada di akhirannya. Oke, nah jenis kalimat yang selanjutnya adalah 명령문 atau imperative sentence, kalimat perintah.
Jadi kalimat perintah merupakan kalimat yang digunakan pembicara atau penutur untuk meminta lawan bicara melakukan sesuatu. Jadi ketika kita menggunakan kalimat ini, harapannya si lawan bicara itu melakukan apa yang kita bicarakan. Gitu. Nah, sama dengan kalimat pertanyaan, pernyataan tadi, kalimat perintah juga dibagi menjadi akhiran obinya, tingkat kesopanannya. Gitu. Jadi ini misalkan bentuk hashipsio, bentuk yang paling formal. Ichoguro oshipsio gitu. Jadi silakan datang ke sini, kita menggunakan momo hashipsio. Atau menggunakan hagece. Cuma ini dan ini yang deshiguryo itu merupakan bentuk yang jarang dipakai biasanya oleh orang tua. Gitu. Seringnya kalau tidak hashipsio menggunakan herace. Isoryurul boksahe nuara. Jadi bentuk he. Itu bisa pakai ra, bisa nggak pakai ra-nya sama sekali ya. Nah, jadi digunakan berbeda-beda tergantung jongkyol ominya. Nah, ini ada lagi yaitu heche, heoche, dan juga 존댓말 heoche. Tuh, 지금 밥 먹어. Ini juga bisa menjadi kalimat perintah. 지금 밥 먹어. 지금 밥 먹어요. Gitu. Mau heo gitu, itu juga bisa termasuk ke dalam kalimat perintah. Atau ichogoro oseo, ichogoro oshoyo itu merupakan 존댓말 heoche. Jadi di heoche cuma ada shi-nya yang menunjukkan ini bentuk sopan. Tuh. Nah, ini jadi jenis dari myeongnyeongmun atau kalimat perintah. Selanjutnya ada chongyumun atau kalimat proposisi, kalimat ajakan. Nah, ini digunakan ketika penutur meminta lawan bicara untuk melakukan suatu hal bersama. Itu memuhabshida, ngajak gitu ya. Nah, jadi di sini juga sama dibagi berdasarkan jongkyol ominya. Apakah dia hashipsio-che, hagece, herace gitu, itu tergantung lawan bicara kita siapa. Jadi misalkan dalam soal nomor 1, 여기에서 잠시 쉽시다, 갑시다, memuhabshida itu merupakan bentuk hashipsio-che atau yang paling formal. Nah, atau kalau sama teman kita biasanya pakai memuhaja. Tuh, 빨리 가자, 지금 밥 먹자 gitu. Itu merupakan bentuk yang dia tidak formal, tidak sopan, dan biasanya kita gunakan kepada orang yang umurnya sama. Tuh. Nah, ada juga misalkan 우리 여기에서 함께 쉬어요. 함께 쉬어요 gitu. Jadi bentuk aoyo biasa itu juga bisa digunakan untuk ajakan. Jadi momoheo, momohe itu ternyata penggunaannya luas, mulai dari kalimat pernyataan, kalimat pertanyaan itu juga kita bisa pakai heoche, kalimat tadi perintah, kalimat ajakan itu bisa menggunakan heoche, tergantung dari intonasinya. Atau menggunakan shijo. 여기에서 잠깐 쉬죠. 쉬다 가죠. Atau kalau lawan bicaranya itu hormat, bisa menggunakan momohashijo. Atau 삼촌 같이 가셔요. 같이 가세요. Nah, ini kita mengajak, tetapi karena lawan bicaranya di sini adalah 삼촌, kita menggunakan bentuk 존댓말, menggunakan shi. Nah, yang terakhir adalah jenis kalimat perintah atau kalimat eklamasi yang mana merupakan kalimat yang digunakan penutur untuk mengekspresikan hal yang tidak begitu disadari oleh lawan bicara atau oleh perasaan si penutur. Nah, 감탄문 ini sama ditentukan oleh jongkyol ominya. Di sini ada 4 jenis. Jadi kita menggunakan yepe guryo, ini hashipsio-che. Jadi kalau lawan bicara kita itu merupakan orang yang dihormati, kita bisa menggunakan yepe guryo meskipun jarang dipakai. Biasanya menggunakan hanen gunyo. Hanen ini kalau di sini herace itu hanen guna, kita bisa menggunakan hanen gunyo.
이 집은 크군요. jadi rumah ini besar ya, gitu. Jadi itu merupakan bentuk sopannya. 하구만, 하구먼 itu juga bisa. 아이고 예뻐라, 뭐뭐해라. C-nya bisa pakai 뭐뭐해라. Jadi di sini bukan menyuruh, tetapi ketika kita kagum akan sesuatu. Oke, nah itu 5 jenis kalimat. Jadi mulai dari pernyataan, pertanyaan, lalu perintah, ajakan, dan juga seruan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang munjang yuhyongwa hwaheng. Atau di sini hwaheng itu adalah tindak tutur. Tuh. Yang dimaksud di sini ada perbedaan antara jenis kalimat dengan tindak tuturnya. Tuh. Kalau kita lihat tadi jenis kalimat itu sering sekali dilihat dari jongkyol ominya gitu. Akhiran kalimatnya apa itu menentukan jenis kalimatnya gitu kan. Tetapi ketika kaitannya dengan tindak tutur, klasifikasi jenis kalimat itu kan yang awalnya itu merupakan dibagi berdasarkan jongkyol omi gitu kan. Kelima jenis kalimat tersebut harus menyampaikan makna tindak tuturnya masing-masing. Jadi jelas ya kalau jongkyol ominya seperti ini, dia harusnya maknanya gini, gitu, jenis kalimatnya ini. Tetapi pada kenyataannya 실제 말에서는 ada perbedaan gitu antara jenis kalimat dengan tindak tuturnya gitu. Misalkan jongkyol ominya itu merupakan kalimat perintah, tetapi sebenarnya digunakan untuk kalimat sindiran dan sebagainya. Gitu. Kita bisa lihat contohnya tadi dari bentuk aoyo, gitu, yang mana dia penggunaannya luas. Gitu. Jadi bukan hanya meskipun aoyo itu secara umum digunakan untuk pernyataan, tetapi dia bisa digunakan untuk perintah juga. Jadi ada perbedaannya. Kalau kita lihat contohnya di sini. Nah, kalimat 1 secara umum ini merupakan kalimat tanya ya, ada tanda tanyanya gitu. 그런 문제를 누가 풀 수 있어? Jadi kalimat tanya, tetapi sebenarnya fungsinya adalah untuk menekankan atau gangjo. Emang siapa sih yang bisa memecahkan kalimat ini gitu. Jadi ingin menegaskan bahwa soal ini itu dia terlalu susah, terlalu sulit gitu, nggak ada yang bisa memecahkan gitu. 그런 문제를 누가 풀 수 있어? Atau kalimat kedua ini juga bentuknya kalimat tanya, tetapi digunakan untuk perintah gitu. 창문 좀 열어주시겠어요? 주시겠습니까? Gitu. Jadi bentuknya jelas ya, jongkyol ominya kalimat tanya, tetapi digunakan untuk perintah. Itu perintah yang dia sopan. Gitu. Nah, kalimat 3 juga merupakan kalimat tanya, tetapi fungsinya untuk ajakan. 저와 같이 춤을 추시지 않을래요? Jadi jelas bentuknya kalimat tanya, tapi kita maksudnya menanyakan pendapat dan untuk untuk mengajak gitu, lawan bicara menari bersama kita. Tuh. Nah, sedangkan contoh kalimat 4 dan 5 merupakan kalimat yang membutuhkan konteks. Tuh. Nah, contohnya di sini misal sedang ngedate, sedang kencan dengan pacar ya, gitu. Terus kita bilang, "Oh, cuo." Itu maksudnya bukan menyatakan bahwa cuacanya dingin, tapi kode ya, kode untuk bilang tolong peluk atau tolong kasih jaket dong, dingin nih. Gitu. Jadi konteksnya itu adalah kode ya. Kita seringnya kalau misalkan lagi ngomong dengan pasangan atau dengan teman tuh pakai kode seperti ini gitu. Atau yang kalimat kelima di sini 막 비가 오기 시작할 때 며느리에게 gitu. Jadi si suaminya gitu udah mulai hujan terus tuh bilang ke istrinya, "여보, 비 온다." Gitu. Maksudnya bukan ngasih tahu bahwa itu hujan, tetapi semacam suruhan hujan tuh diangkat dong jemurannya gitu. Jadi bukan ngasih tahu hujan, tetapi diminta untuk mengangkat jemuran. Jadi untuk kalimat 4 dan 5 ini sangat butuh konteks. Tuh, kalau yang 1, 2, 3 kita bisa langsung ngerti maksudnya apa. Meskipun dia ada perbedaan ya antara jongkyol omi akhirannya dengan maksud sebenarnya. Tapi kalau kalimat 4 dan 5 kita benar-benar butuh konteks. Maksudnya apa? Gitu. Jadi yang mengerti hanya si pembicara dan lawan bicaranya.
Baik, kali ini kita sudah membahas tentang 5 jenis kalimat, mulai dari pernyataan hingga kalimat seru, dan kita tahu jenis-jenisnya apa saja ya, dibagi berdasarkan jongkyol ominya. Dan juga adanya perbedaan antara jenis kalimat dengan maksud sebenarnya yang terkait dengan tindak tutur. 자, 그럼 이번 9주차 강의는 끝났습니다. 감사합니다.